Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan guru besar kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, penggagas Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf dan juga Majelis Ratib Seribe yang sudah berkembang kemana-mana, dan juga yang kita banggakan, kita hormati, dan terima kasih juga Bapak Dr. Gunawan, katanya mau jadi profesor dalam waktu dekat, tapi hari ini aja lah Bapak Profesor Dr. Gunawan ya, yang telah menggagas pertemuan yang amat penting dan juga insya Allah akan sangat bersejarah pada hari ini, yaitu sebagaimana beliau sebutkan tadi, tabayun itu penting sekali. Nah, ini hari ini adalah acara tabayun, dan insya Allah juga UIN Araniri akan juga mengeluarkan rekomendasi seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang benarnya apa yang disampaikan oleh Majelis Tauhid Tasawuf ini, insya Allah Pak Profesor. Juga kita muliakan semua keluarga besar UIN Araniri, Bapak Dekan Usuluddin dan seluruh para dekan dan para dosen, para guru dan mahasiswa yang ada di UIN Araniri, dan seluruh para jamaah atau rombongan yang bersama Abuya hadir, Abi Sahal, Ketua Umum Tauhid Tasawuf, hadir juga Bapak Jufri Hasanuddin, Tengku Zaid, Dr. Abdul Qadir, dan juga Dr. Zainuddin. Dan hadir juga Ketua Umum MPTT Aceh Bapak Kamaruzzaman, Bapak DPRK Aceh Selatan, Bapak Ras, dan guru-guru hadir, Abu Muslim hadir, dari guru kita dari Alubili, guru-guru kita juga hadir, Tengku Nasrul Ali, Abi Fauzan, Abi Jumaidi, dan para pejuang, para pembantu yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, baru saja kita mendengar rekomendasi Kementerian Agama yang dikeluarkan 10 Mei 2021 yang baru saja dibaca oleh Abi Sahal atas dukungan Kementerian Agama. Orang-orang ini bukan hanya mendengar tetapi langsung datang ke Aceh. Di antara lain datang Dr. Ahmad Juraidi MA waktu itu ke Aceh, Dr. Kiai Ali Abdillah, dan banyak para guru-guru dan para ulama, para ilmuwan, kiai-kiai dari Jawa yang bergabung dan mendengar, mengikuti langsung apa yang selama ini disampaikan oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Ya, dari hasil kajian dan langsung ke lapangan lahirlah di antaranya rekomendasi dari Kementerian
Agama Republik Indonesia ini. Pernah juga keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang kemuktabarannya kitab-kitab ulama sufi, yang diantara lain adalah kitab Insan Kamil yang dipersoalkan di Aceh ini, dan banyak lagi dukungan-dukungan yang diberikan oleh tokoh-tokoh baik khususnya di luar Aceh. Dan sama-sama kita tahu sudah beberapa kali diadakan muzakarah-muzakarah, dan yang terakhir kemarin muzakarah internasional juga terlibat dan dibantu oleh UIN Araniri ini. Bahkan UIN dulu sama-sama dengan Unsiah sama-sama mengadakan acara di lapangan Tugu, pengkajian Tauhid Tasawuf dengan Ratib Sribe yang dihadiri oleh ribuan jamaah waktu itu. Di banyak sudah yang dilakukan oleh UIN, khususnya pada hari ini kepada Majelis Tauhid Tasawuf. Atas itu kita mengucapkan ribuan terima kasih, khususnya kepada Bapak Gunawan dan semua teman-teman yang ada di UIN Araniri. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita buka ruang tanya jawab kepada para hadirin, para jamaah yang telah hadir, baik itu hadir juga para mahasiswa, untuk memberikan pertanyaan tentang khususnya berkaitan dengan Tauhid Tasawuf, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Abuya kita pada peserta untuk memberikan pertanyaan, diberikan kesempatan. Ya, itu dulu ya. Yuk, para suara. Sebutkan namanya dan langsung singkat dan padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Yarianda. Saya juga alumni daripada Fakultas Usuluddin dan Filsafat di jurusan Sosiologi. Jadi yang kami muliakan kepada guru kita bersama, Abuya Syekh Haji Hambar Al-Wali, yang hari ini sudah berada di salah satu lembaga jantung hati rakyat Aceh, UIN Araniri, dan yang kami hormati kepada Civitas Akademika UIN Araniri, Rektor, Warik 1, Warik 2, Warik 3, dan juga kepada guru kami Abu Syukri Bangong, dan juga kepada jamaah-jamaah ataupun pengikut Abuya yang hari ini masih sama-sama berjuang bersama Abuya. Jadi singkat saja, sebetulnya saya di sini bertanya sebetulnya bukan kepada Abuya, karena saya memang juga bagian daripada murid Abuya. Dalam 1 tahun ini setelah saya lulus dari UIN, saya juga pernah mengikuti risalah pupuk perjalanan Abuya daripada Syekh Haji Hambar Al-Wali. Akan tetapi berbicara masalah kajian isu ini kepada Bapak Warik 1, karena kita berbicara masalah ilmiah, masalah perspektif sosiologi, ilmu sosial. Hari ini banyak profesor-profesor dan doktor-doktor yang sudah mengakui bahwasanya ajaran MPDT ini adalah ajaran yang kalau kita bilang berhak digagaskan kembali di Aceh. Karena kenapa? Karena bukan hari ini saja berbicara masalah kesufian. Dari dulu, pada masa dikala itu Mufti keadilannya sebagai Hamzah Fansuri juga menggagaskan masalah ilmu kesufian. Tapi hari ini yang terjadi dengan kontradiksi dengan akal sehat kita, kenapa ulama-ulama sebagian tidak pro berhadap ilmu kesufian yang digagaskan oleh Abuya? Jadi di sini timbul pertanyaan nih Bapak Kakanda, apakah ini kontradiksinya terjadi karena kebenaran agama atau ada kepentingan yang lain? Jadi coba Bapak Warek dan beserta petinggi-petinggi UIN, kami juga alumni UIN ini gampang dalam melihat ulama-ulama kami di Aceh. Karena kami hari ini, jangan ada ulama-ulama yang hari ini
yang hadir di tengah-tengah masyarakat tapi menjual dalil-dalil Allah demi kepentingan semata. Karena kenapa Pak? Seperti abu-abu di sana, kita juga sudah pernah dulu-dulu waktu kita mahasiswa juga pernah membuat seminar-seminar. Dan hari ini kita lihat cara mereka berpandangan terhadap MPDT dengan kebencian, bukan lagi dengan kebenaran. Maka saya ingin kepada Bapak Profesor, yang insya Allah nanti akan jadi Bapak Profesor Gunawan Adenan MA PhD. Jadi tolong Bapak, karena kemarin juga kami sudah konsultasi juga bersama Profesor almarhum Pak Farid Wajidi, tapi beliau telah berpulang. Jadi harapan kami banyak Bapak kepada Bapak, coba Bapak jawab ada apa dengan gejolak ataupun gesekan yang hari ini terjadi. Karena kenapa Pak? Ketika saya dengan kawan-kawan saya Deddy Samudra, waktu saya buat acara di Kabupaten Abia, saya ketua penelitiannya Pak. Dan kenapa saya waktu jumpa dengan Pak EPU, itu juga kakanda kami, Bapak Muhib. Dan kemudian itu kami juga bertanya masalah MPDT ini, kenapa bisa begini? Dan kenapa MPU MPI ini tidak sinkron, saling menyalahkan antara MPU Abia dengan MPU Aceh. Intinya apa? Tidak ada rasionalitas dalam sebuah mengeluarkan surat-surat edaran. Dan ini kami sangat, bukan marah sebetulnya Pak, tapi kami sangat meragukan ada apa dengan ulama kita ini. Tapi ketika berbicara masalah konteks Aceh, ketika ulama ini bersatu, maka tidak ada yang namanya pihak ketiga Pak yang akan masuk dalam golongan ulama. Tapi hari ini Pak, wanti-wanti ini akan masuk pihak ketiga nih Pak. Apakah komunis? Apakah apa aliran apa Syiah? Apakah Khawarij? Apakah Syiah? Dan tentunya ini harapan saya dan kawan-kawan saya juga adik-adik saya alumni dari UIN Al-Hadiri mengharap kepada Kakanda untuk bisa menjadikan lembaga UIN ini adalah lembaga representatif atau resolusi dalam meminimalisir persoalan ulama MPU dengan ulama MPDT. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih pada penanya pertama yang pertanyaannya ditujukan pada Bapak Dr. Gunawan. Nah, mungkin dilanjutkan oleh yang kedua, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himayani, mahasiswa Universitas. Nama saya Himayani, saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya ingin bertanya sedikit kepada Buya. Tentang akhlak tasawuf. Katanya akhlak tasawuf adalah orang-orang yang sederhana, mencintai kesederhanaan dan jauh dari gemerlap dunia. Jadi saya ingin bertanya kepada Buya, akhlak tasawuf yang sederhana seperti apa Buya? Dan jauh dari gemerlap seperti apa yang dimaksud akhlak tasawuf? Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk baik. Tiga dulu ya, itu yang terakhir, nanti dijawab baru kita buka tanya jawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah, Nek Abu dan para hadirin sekalian. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Husnul Khawatin Nisa, salah satu mahasiswi Prodi Ilmu Hukum UIN Araniri. Saya berasal dari Abia, tepatnya Lembah Sabil, dan tepatnya Anak Tukudin. Langsung saja ke pertanyaannya Abu. Jadi kami sebagai mahasiswi tentu ada yang pro dan kontra terhadap ajaran yang Nek Abu berikan.
ada teman yang mengatakan bahwa bagaimana dengan ajaran yang dibawakan oleh sebuah organisasi. Dia mengatakan organisasi. Bagaimana dengan ajaran yang dibawakan oleh sebuah organisasi yang mengatakan Qul huwallahu ahad, huwanya itu dikembalikan kepada Nabi Muhammad. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Yang saya katakan, saya tidak tahu bagaimana kejelasannya, tapi yang saya tahu pasti bahwa ajaran yang dibawakan oleh MPTT ini sudah ada izin dari MUI. Dan yang saya ketahui bahwa ajaran yang dibawakan oleh MPTT ini tidak pernah menyesatkan orang lain, walaupun orang lain menyesatkannya. Dan saya yakin bahwa hanya orang-orang yang benar yang tidak menyalahkan orang lain. Saya ingin kejelasan dari Nak Abu, bagaimana cara jawab yang lebih tepat terhadap teman-teman yang mengatakan seperti itu. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Husnul Anak Tukudin, Gubernur Lembah Sabin, menanyakan tentang damir huwa dikembalikan kepada insan. Pertanyaan yang bagus. Baik, 3 pertanyaan. Pertama ditujukan kepada Bapak Dr. Gunawan. Pertanyaan yang pertama, kenapa, singkatnya lebih kurang, kenapa para ulama tidak menerima MPTT? Ada apa sebetulnya dari penolakan ini pada Pak Dokter? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya mencoba memberikan reaksi ataupun jawaban, dan semoga yang saya sampaikan ini tidak mengandung fitnah dan tidak ria. Saya pikir kalau semua orang punya niat yang sama, hatinya bersih, pedomannya Al-Quran dan Sunnah, tidak akan terjadi misunderstanding dan juga tidak akan ada mispersepsi lalu kemudian misappointment, menunjukkan orang secara salah. Dalam konteks justifikasi, misalnya bilang aja secara jujur bahwa MPTT sesat segala macam, saya curiga, semoga curiga saya nggak benar, bahwa ada orang-orang yang mungkin sedikit sudah melenceng niatnya beragama untuk mencari kemaslahatan duniawiyah, lalu kemudian sedikit tidak banyak menghalalkan cara. Kenapa? Karena dia merasa tergerus, mungkin nanti kalau kelompok ini besar, kelompok dia akan tergerus. Jadi masalah hati sebenarnya. Kalau ajaran sudah jelas, Allah katakan ketika kita berdebat, ketika kita jadi dispute di antara kita, rujukannya Quran dan Sunnah. Lalu kenapa ini nggak dilakukan? Mereka mungkin takut terang benderang nanti ketahuan belangnya gitu. Semoga nggak benar yang saya bilang ini. Tapi kira-kira begitu kayaknya. Saya tidak menunjuk siapapun, tapi orang-orang yang suka menyalahkan orang lain tanpa tabayun, tanpa dalil, tanpa burhan, saya takut orang ini tidak berani terang benderang karena takut karena salah. Berani karena benar. Maka masuk hari ini Ananda sekarang saya bawa ke sini biar saya bilang kerengkung itu kerengkungan biang yang nggak bisa makan itu keluar dari umpungnya, dari sarangnya di tanah itu, Pak. Saya yang nggak senang, saya mengadakan salah. Lalu hadapi kita saya siap berdiskusi. Kalau dia bisa meyakinkan bahwa saya ikut yang salah, saya mungkin ikut dia. Tapi harus dalil yang sharih, yang jelas. Tidak boleh kita mengkafir. Man kafara syakhsan fahuwa kafir. Barang siapa mengkafirkan seseorang, maka dia yang kafir. Karena mengkafirkan itu hak prerogatif Allah, bukan pada kita manusia. Tadi saya katakan dalam analog, Rasul sendiri yang maksum, dinantikan oleh surga Allah, tidak ada dosa sama sekali karena sudah dimaksumkan oleh Allah.
Tidak berani mengkafirkan orang. Enggak. Loh kok kita yang nggak jelas ini udah mau mengkafirkan orang? Apa kita bisa jamin salat kita mengantarkan kita ke surga? Apakah kita bisa jamin bahwa haji kita mengantarkan ke surga? Tidak. Seseorang masuk tidak surga karena ridha Allah kepada kita. Jadi kalau kita suka menghasut orang, mengkafirkan, apakah Allah ridha kepada kita? Seperti tidak. Enggak akan itu. Allah tidak senang hambanya dikafirkan. Karena semua ruh kita pada dasarnya sudah Islam itu. Allah katakan ketika ruh maulid itu, alastu bi rabbikum, kata Allah. Semua ruh jawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami saksikan engkau adalah Tuhan kami. Datang kita enggak jelas entah perantah nak jauh dua ayat, nak jauh Mesir, nak jauh Yaman, kata bukannya, nak jauh Jerman, kata jauh Bawi, nak kafe go. Ini enggak pernah, saya tidak nyaman jujur, maka sampai hari ini dengan segala risiko saya bawa ke sini supaya semua kita terang benderang. Saya ingin UI ini tempat kita berdialog, tempat orang yang susah-susah putih mulai belah tetai belah nagat, di sini kita cari titik temu. Maka banyak saya masuk, tadi saya sampaikan ke Bu Syukri kan, jam dia bilang, tapi saya telepon, saya nggak balas lewat WA, ada pun dimainkan di ketik lain, dibilang ini dari saya. Mungkin saya telepon orang itu, saya sekarang diberikan amanah oleh Allah menjadi orang nomor 2, paling kurang boleh dikatakan pemimpin di UIN. Saya ambil resiko, tapi resiko saya ada keyakinan, bukan nekat, ada dasar. Pertama surat ini juga ini memberi penentuan. Ini top kita nih, pemenang ini pimpinan kita di Jakarta. Lalu kedua, kita sebagai akademisi, sebagai lembaga higher education, pendidikan tinggi, baik ikut-ikutan, bukan mabuk, bagaimana mabuk sih? Mana dalil mabuknya? Dibilang orang sesat, ikut sesat, bodoh kita itu, bubarkan aja bukan tinggi. Saya pikir kalau kita tidak menjadi penengah, kita baik mamat, alai buntung, tidak boleh, alai buntung tidak boleh. Fatabayanu, alaikum fatabayanu, ya, itu makna ayat itu. Nifani fa'amar ini, maka hendaklah kalian itu buktikan. Artinya al-amru yadullu ala wujub, ya kerja usul fikih. Setiap bentuk amar dalam Quran dan Sunnah mengarah kepada perintah, lakukan. Jadi tidak boleh. Maka saya setuju, banyak dia nanti nggak dipilih jadi gubernur, nggak dipilih. Ini pikir dunia. Untuk nyelun dukungnya PDT untuk lurus yang anak galak ada berlawanan secara pemahaman terhadap PDT, hai pilih lu. Ya karena dunia dijadikan. Maka ke depan kata Nabi, satu saat umat Islam ini akan bernasib seperti nasib makanan yang siap disantap kata dalam hadis yang sangat sahih. Alasan karena hubud dunia wa karahiyatul maut, dan al-wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Sehingga yang butuh yang berkali itu ya deh. Ikira manusia yang pangkat katanya. Saya khutbah dalam dalah COVID, saya bilang itu baik jalur, itu judul khutbah saya. Baik ikat COVID-nya, mbak manusia, mbak vaksin, mbak masker. Maka saya kritik pemerintah daerah Tuli, ingat COVID, ingat masker, salah itu. Atau paling kurang sempurna. Yang benar bagaimana? Menurut saya yang bodoh ini, ingat COVID, ingat Allah, lalu pakai masker, vaksin dan seterusnya. Tepuk tangan dulu. Ya, baru COVID goyang nak karena lehan cong soleh so Tuhan. Baru orang COVID, kalau mujuk gempa berpuluh-puluh orang. Kita salah akidah. Maka harus kita pupuk, harus kita pengajaran seperti ini untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak ada. Ketika kita sudah dengan Allah, kita nothing, kita hilang dalam kefanaan kita. Kayak bekas sesat, bukan namanya Tuhan tanya, kau benar pemahaman lagi. Termasuk menurut saya mengharamkan kitab Insan Kamil itu. Kita yang bukti ada bukan gop hana hadir kalau bukan karena ilmiahnya kalau perlu. Maka manusia ini bahaya kalau nafsu itu bahaya. Jadi kenapa dasarnya nafsu di depan, dunia dikedepankan, lalu akhirat kebenaran itu sudah ya. Kalau kita sudah hubung dunia, maka sudah jelas kita takut mati dan kita tidak pikir akhirat, sudah jelas. Jadi ini intinya. Maka karena Nabi kenapa dalam tubuh kita paling penting hati pusatnya. Maka tasawuf itu mensufikan hati, mensucikan. Maka adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang selalu mensucikan hatinya. Maka khaba man dasana, dan seluruh celaka orang-orang yang mengotorinya. Untuk difitnah, ada pegah kau negara, saya beda. Saya akan nyekan iya mandul hok, nyekan rokok.
Jadi ini udah bukan harus jamu dalam hadim aja. Jadi ini saya kenapa pasti ada apa-apanya. Di antaranya hubud dunia wa karahiyatul maut. Seperti demikian, dan saya insya Allah kalau Allah izinkan masih diberi amanah oleh Allah di UIN ini, dan apalagi insya Allah kalau Allah izinkan saya jadi profesor mungkin lebih sedikit legitimate dalam berbicara, lebih punya legal apa namanya. Lo akan lo aja orang itu berdialog, bukan berdebat, dialog. Kita kenapa? Nah, Allah kadang-kadang orang kafir pun kita suruh dialog, masa dan kita asik som-som puncak, ya, him-him pubruk nanti. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruh aja orang ke jalan Allah. Ini sudah sama-sama di jalan Allah, apa kan dah bagi-bagi? Kan bangai gitu ini. Kloplik gitu ini. Salah aja ubat gitu. Belum bahasa lebih malu kita. Kita katakan hamba Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat, tapi asyik menjelek-jelekkan orang. Apa itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Bukan khaira itu, asa itu paling jelek. Atau syar. Jadi tidak boleh. Anda kita berdebat adalah maka wajadilhum billati ya ahsan. Maka sekali lagi kita mengajak orang kan hanya ilmu itu. Tapi lebih penting al-hikmah. Yani wad'u syai' fi makani. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Baik yang nilai tasawuf leurun syar'i, syariah, haika. Karena alam saja berbeda-beda, ada alam jabarut, alam malakut, ada alam rabbani dan seterusnya. Itu alam tampungnya. Nanti dijelaskan oleh Buya. Jadi lu rasa menang. Jadi ini masyarakat ini semoga yang suka menjelek-jelekkan itu segera dapat hidayah dan doakan bisa lembut hatinya, bisa berbicara dengan kita semua dengan jalan-jalan yang ahsan, yang terbaik. Saya tidak mengatakan bisa terbaik, saya juga hamba Allah yang belum tentu saya baik atau tidak. Inilah hanya Allah, dan yang tahu hati saya Allah. Saya aja mungkin nggak paham siapa saya. Oleh karena itu saya tidak bermaksud memfitnah orang, tapi saya ingin ajak saudara-saudara kita yang mungkin dari dulu suka memfitnah orang, suka kadang-kadang melihat orang ini takut nih kalau dia besar akan mengambil lapangan kerja. Ini saya pikir cepat kembali ke jalan yang benar. Ya semoga, karena semua ibadah itu, semua amal kita ibadah sebenarnya. Maka bersihkan niat dulu. Karena kata Nabi dalam hadis Arba'in di mana koleksi hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Pak Dokter yang telah memberi jawaban untuk penanya pertama. Yang pertanyaan tadi, kenapa majelis ini yang sudah berkembang kemana-mana tapi di Nanggro Aceh ditolak oleh para tungku-tungku. Kenapa bisa begitu? Ini jawaban sama-sama sudah kita dengar bersama panjang lebar. Yang intinya adalah semua berawal berangkat dari hati. Kalau hati niat baik untuk menyikapi ini, insya Allah ini mudah diatasi. Dan alhamdulillah UIN pada hari ini insya Allah menjadi sebagai penengah ya dalam persoalan ini. Terima kasih Pak Dokter yang telah memberi jawaban. Baik, penanya kedua dan ketiga mungkin akan dijawab oleh Abuya. Yang inti pertanyaannya adalah dari penanya kedua tentang pemahaman akhlak tasawuf atau tasawuf dalam pemahaman yang sederhana, bagaimana menyikapi dunia ini, dan langsung yang ketiga tentang dhamir huwa, apa maksudnya. Itu menjadi perdebatan di antara mahasiswa menyangkut dengan dhamir huwa di dalam surah Ikhlas. Pada Abuya dipersilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Al-Fatihah. Pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama berada di ruangan pasca sarjana ya. Kalau kita dapat berapa kali duduk di sini kita dapat gelar doktor. Dapat gelar doktor. Jadi sama dengan Syekh Abdul Qadir, doktor. Kita Abdul Qadir bahwa kami ini tidak lama lagi dapat doktor. Pak Gunawan dapat mana ini adalah merupakan kebagusan kebaikan dari Pak Wakil Rektor dapat menerima kita dengan Pak Dr. Zainuddin tempat ini untuk kita dapat istilahnya berdialog atau dalam kata lain bahasa Arabnya berbahasa mengenai dengan ajaran tasawuf dan kesufian. Para hadirin hadirat sekalian, mengenai tasawuf dan kesufian ini tidak lagi diangkat atau kurang diangkat oleh ulama-ulama kita, oleh orang-orang buya-buya kita. Selama ini hanya diangkat mengenai dengan akidah, yaitu untuk mengetahui sifat Allah dan juga sifat Nabi yang wajib, yang mustahil, yang harus, dan mengetahui apa yang disampaikan yang gaib-gaib mengenai dengan akidah. Ada akidah kita umumnya di Aceh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang digagas oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Karena akidah ini memang yang berkembang dalam Islam yang besar-besar Ahlussunnah wal Jamaah. Ada akidah Mu'tazilah, ada akidah yaitu Jabariyah. Jadi dalam segi akidah ini umumnya kita di Aceh yaitu berpegang kepada akidah Ahlussunnah yang digagas oleh Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Kemudian mereka hanya sibuk untuk membicarakan akidah, belajar kitab Matan Sanusi sampai kepada Ummul Barahin Dusuki di pesantren-pesantren. Kalau di kampung belajar sifat 20 yang wajib, mustahil, harus, pakai batu dan lain sebagainya. Dan kedua disebutkan dengan mengenai untuk dalam segi pengamalan hukum syara dalam masalah khilafiyah, yaitu bermazhab Syafi'i. Tadi disebutkan sehingga kita belajar kitab-kitab Syafi'i dalam ilmu fikih mulai daripada Matan Takrib sampai kepada Mahali dan sampai kepada Tuhfatul Muhtar.
kita tidak berpegang kepada segi pengamalan masalah khilafiyah kepada Hanafi, kepada Hambali, dan kepada Maliki. Dan kita yaitu orang yang pakai mazhab, jadi tidak yang anti mazhab dan tidak bermazhab untuk mengambil hukum dalam masalah-masalah yang tidak yang dani. Jadi kita harus pakai mazhab, tidak dengan pemikiran kita sendiri. Jadi inilah yang kita sebutkan selama-lama ini oleh ulama-ulama kita. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa rukun agama ini tidak cukup sekedar akidah, sekedar tahu hukum syara, tapi harus tahu tasawuf. Jadi tasawuf ini ada dua maknanya. Tasawuf yang pertama maknanya tasawuf berjalan kemauan kita kepada Allah. Tasawuf yang dinamakan dengan tarekat. Jadi tarekat berjalan kemauan kita kepada Allah supaya kita hudur di hadapan Allah, supaya kita selalu ingat Allah. Tasawuf dalam segi ilmu yaitu akhlak, dalam segi amal tarekat, dalam segi ilmu akhlak. Akhlak yaitu kita bersifat sabar, zuhud, jadi kita bersifat reda, jadi bahwa kita benar, kita peduli, kita juga istilahnya futuah, melihat hak orang melupakan hak-hak kita. Jadi di samping kita memperbaiki nafsu dan juga kita dapat berakhlak yang mulia, tasawuf. Jadi kita tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik terhadap orang. Lalu tasawuf. Maka akhlak ini timbul dari nafsu, kita yang nafsu yang baik. Jadi akhlak itu timbul daripada nafsu yang baik. Nafsu mutmainnah, satu sifat yang ada pada diri kita. Dengan sifat itu mudah kita melakukan amal-amal yang baik tanpa pikir dan berpayah-payah. Jadi kalau akhlak kita sudah bagus, berarti satu sifat yang ada pada nafsu kita baik, kita dapat melakukan amal-amal yang saleh tanpa berpikir dan berpayah-payah. Jadi makanya oleh tasawuf, ajaran tasawuf, kita harus dapat memperbaiki nafsu. Kita meninggalkan nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, itu sudah mulai bagus, dan nafsu mutmainnah itu sudah baik sekali. Kalau dapat berakhlak yang mulia, telah mudah baginya untuk melakukan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Lalu mengenai dengan pertanyaan mengenai bagaimana itu sebenarnya tasawuf supaya kita hidup sederhana. Maknanya di tasawuf ini ada istilahnya sifat zuhud. Istilahnya sifat nafsu, sifat zuhud, yaitu lawan daripada hubbud dunia, cinta kepada dunia. Tersangkut hati kita kepada dunia. Zuhud
tidak tersangkut hatinya kepada dunia. Jadi dia tidak condong hatinya kepada dunia, tidak tersangkut, walaupun dia itu ada dunia pada dirinya. Makanya saya mengatakan bahwa kita boleh punya dunia, punya uang, punya pangkat, punya kedudukan, tapi jangan tersangkut hati kita. Jangan condong hati kita kepada dunia tersebut. Kita condong hati kita kepada Allah. Karena dunia ini adalah pemberian. Sembahyang orang yang zuhud, tidak tersangkut hatinya dengan dunia, 2 rakaat lebih baik daripada 1000 sembahyang orang yang tidak zuhud. Kalau kita salat, hati kita berbunga-bunga ke dunia, walaupun berapa ribu kita melakukan, dengan 2 rakaat sembahyang orang yang zuhud, tidak tersangkut hatinya ke dunia, maka lebih bagus sembahyang 2 rakaat orang yang zuhud. Jadi itu maknanya, zuhud tidak tersangkut, tidak mencintai dunia. Dia boleh berdunia tapi tidak mencintai dunia. Sama seperti Nabi Ibrahim, punya kekayaan, domba yang beribu, puluh ribu, tapi dia tidak sangkut dengan domba yang kaya. Begitu juga Nabi Sulaiman dan nabi-nabi lain. Jadi ini yang diajarkan dalam tasawuf, supaya hatinya itu selalu ingat Allah, mencintai Allah. Jadi itu yang dimaksud. Jadi orang tasawuf nih, dunia itu kecil dalam pandangannya, kecil dalam pandangannya, dengan pengertian bahwa tidak bermimpi dia untuk mendapatkannya. Seperti Bapak Wakil Rektor kita, untuk menjadi profesor, itu cuma akal pikirnya saja, tapi batinnya kepada Allah. Itu kecil tuh. Profesor itu kan kecil, yang penting dia dekat dengan Allah. Para jemaah sekalian, ini untuk penjawaban yang pertama. Dan yang kedua, mengenai dhamir huwa, kembali kepada insan. Inilah saya mengangkat ajaran tauhid. Ada 3 tingkatan ajaran tauhid. 1, tauhid awam, beriman kepada Allah tapi kita dikira awam. Untuk mendapatkan Allah, tauhid awam perlu kepada dalil, akal dan akal. Akal yaitu melihat alam ini, siapa yang melakukannya, siapa yang merubahnya, dia itu sifatnya berubah. Jadi tidak ada yang melakukan yang merubah selain daripada Allah. Jadi itu namanya akal. Kita dapat dengan burhan, akal, yang kita saksikan dengan mata, kita melihat, kita coba-coba, maka terdapatlah satu ketentuan dalam akal kita yang menciptakan, yang merubah adalah Allah. Nakal yaitu Al-Quran dan Hadis. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi bahwa kita mendapatkan adanya Allah dengan dalil akal dan nakal. Itu dikatakan tauhid awam. Dan kedua, tauhid khawas. Jadi tauhid awam ini sekedar kita mengaku keberadaan Allah untuk sekedar sah ibadat kita. Jadi untuk sekedar itu, dan tidak halal darah kita. Untuk dibunuh tak boleh karena dia sudah bertauhid. Walaupun tauhid itu tauhid kalam. Kalau meninggal, dia tidak dikuburkan dengan tempat kubur orang kafir, karena dia telah mengakui ada Allah. Dan kedua adalah tauhid khawas. Tauhid khawas ini dalilnya adalah
musyahadah, mukasyafah. Maksudnya dalilnya itu hakikat, muayyanah, kabat, basah, sakar, ada 10 macam dalil. Yang dimaksud apa? Bahwa keberadaan Allah itu sudah tajalli di dalam batinnya, terlihat keberadaan Allah pada batinnya dengan sebab nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya, maka dengan sendirinya bahwa Allah itu orang yang sangat penyayang. Jadi cahaya sifat itu masuk. Cahaya sifat jamal. Dan bagaimana Allah yaitu mengambil nyawa, dia walaupun pemimpin besar, punya kaya, mengadakan tsunami, itu terlihat sifat jalalnya Allah masuk ke dalam hatinya. Jadi dia tidak perlu lagi mencari dalil, karena dia lebih dekat Allah daripada dalil, lebih dekat dia dalam pandangannya Allah daripada alam. Karena cahaya Allah itu cahaya sifatnya dan cahaya zatnya masuk ke dalam hatinya. Itu dikatakan tauhid khawas. Jadi tauhid khawas ini bagi orang yang bertarekat, selalu berzikir, mengingat Allah, dengan zikir itu hudur hatinya kepada Allah. Karena tujuan zikir ini hudur, terlihat sifat-sifat kebagusan Allah, kebaikan Allah di dalam batinnya. Jadi di Aceh ini untuk mengangkat tauhid khawas ini tidak seberapa lagi. Ada mursyid-mursyid tarikat, tapi tarikatnya itu sekedar zikir, tujuan tarikat dia tidak tahu. Untuk lebih dekat dia kepada Allah, maka akan mendahirkan akhlak-akhlak yang bagus, sifat-sifat kasih sayang di antara sesama. Kadang-kadang dia masuk tarikat, bertarikat, cintanya kepada dunia ini berlebihan. Dan kemudian pada batinnya timbul fitnah, menjelekkan ini tidak benar. Jadi belum lagi dia dapat mengamalkan tauhid khawas. Orang yang dapat mengamalkan tauhid khawas ini, itu orang sudah dalam kategori wali Allah. Kategori wali, orang yang dapat mengamalkan tauhid khawas ini nilainya lebih daripada S3 nih. Kemana-mana dimuliakan, kemana-mana ada aja orang muliakan. Pergi kemana orang sayang, karena Allah sayang kepadanya, mana muliakan. Inilah termasuk golongan di dalam Al-Quran orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia nak payah lagi cari gaji, nak payah lagi cari doktor, payah lagi. Karena rezekinya Allah telah berikan yang tidak disangka. Karena Allah itu sangat dekat, terlihat di dalam batinnya. Ini tauhid khawas. Dan ketiga tauhid khawasul khawas. Yang ketiga nih, orang yang telah fana wujudnya dalam wujud Allah, dia tidak terlihat keberadaannya lagi karena telah penuh cahaya ma'rifat Allah dalam batinnya. Ini dikatakan tauhid sufi, tauhid orang yang telah berhakikat. Jadi kalau yang tadi tauhid bagi orang yang bertasawuf, bertarekat. Jadi tauhid khawas, tauhid bagi orang yang tasawuf, yang bertarekat. Jadi kalau tauhid sufi ini tauhid bagi orang yang telah berhakikat. Jadi tauhid bagi orang yang berhakikat tingkat yang ketiga ini, inilah dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jili, mengembalikan huwa kepada insan. Katakan oleh Muhammad, dianya engkau Muhammad, insan itu Allah. Apa maknanya engkau Muhammad? Muhammad yang telah fana wujudnya di dalam wujud Allah. Karena Abdul Karim Al-Jili orang sufi, dia menafsirkan ayat-ayat ini secara sufi, secara hakikat, tidak ada yang ada, hanya Allah.
bukan Abdul Karim Al-Jili ini ulama fikih, ulama syariat, atau ulama yang dikatakan juga ulama akidah. Dia bukan ulama akidah, dia juga bukan ulama tarekah, dan dia bukan juga ulama fikih, tapi dia ulama hakikat. Ulama hakikat, jadi dia menafsirkan cara hakikat. Karena dalam pandangan sufi, pandangan hakikat, tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada yang ada perbuatan yang memberi bekas, tidak ada sifat yang menentukan, tidak ada. Tidak ada wujud yang berdiri sendirinya kecuali Allah. Jadi makanya kita dituntut di dalam berzikir mengatakan kalimah la ilaha illallah itu 3 makna. La ma'bud biha illallah, la maksud biha illallah, la mawjud biha illallah. La ma'bud biha illallah bagi ahli syariat, la maksud biha illallah bagi ahli tarekat, la mawjud biha illallah ini bagi orang ahli hakikat. Jadi mengembalikan huwa kepada insan itu, pendapat Abdul Karim Al-Jili adalah dia ini orang hakikat, orang sufi. Tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kalau kita berzikir la ilaha illallah, kita maknakan la mawjud biha illallah, bak hilang kita baru ada maknanya. Tapi la ilaha illallah, tidak yang ada melainkan Allah, kita masih teringat kita kepada kita, jadi belum sah makna la mawjud biha illallah, tidak teringat lagi. Kalau Anda bisa fana di dalam berzikir, itu Anda dapat istirahat. Penyakit-penyakit itu bisa hilang. Was-was, pemikiran-pemikiran yang macam-macam terbang semua. Kemudian setelah itu kita ibarat baru mandi, segar lagi. Jadi orang berzikir, kalau dia sudah dapat zikir ahli hakikat itu, dia segar, dia segar. Jadi banyak orang mengatakan, kamu kan sudah tua sekali, kok bisa juga jalan-jalan. Terus sekali-kali saya ingat zikir ahli hakikat loh. Maka sudah itu saya segar lagi, segarlah. Nah, ini rahasia sebenarnya. Rahasia. Jadi makanya perlu hakikat di samping syariat. Perlu hakikat samping syariat. Syariat itu ibarat gelas, hakikat itu ibarat air. Jadi air, gelas tanpa air, gelas kosong itu juga tidak ada gunanya. Air tanpa gelas, kalau air tidak ada tempatnya, ini tidak bisa juga dimanfaatkan. Jadi dalam kata ulama lain, asyariatu bila hakikatin atilatun, syariat tanpa hakikat kosong, al hakikatu bila syariah batilah, hakikat tanpa syariat batal. Nah, jadi keduanya mesti. Jadi syariat ini untuk memperbaiki dahir kita, hakikat itu untuk memperbaiki batin. Nah, supaya dahir Anda bercahaya, maka amalkanlah syariat, ibadat yang baik, iman kepada Allah, memperbaiki nafsu, artinya jangan cepat-cepat marah, ada kesabaran, rendah hati, bercahaya dahir. Kalau ingin bercahaya batin, nanti kita berhakikat, sangkutan hati kita kepada Allah, taraki daripada wujud waham. Tidak kita melihat wujud selain Allah, hanya melihat, menyaksikan, musyahadah dengan wujud maha, wujud Allah tanpa ragu-ragu. Jadi kita artinya bisa pandang di dalam wujudnya. Inilah orang yang sama, yang selalu bersama Allah. Dalam tasawuf, kalau seseorang itu teringat dirinya berpisah dengan Allah, lucu tuh. Kalau dia teringat pada lain diri, kepada anak keluarganya, berpisah dengan Allah.
Jangan teringat dia kepada dirinya dan selain diri, hanya Allah, nggak bisa dihilangkannya ingatan kepada lain Allah dan kepada diri. Itu orang yang berkumpul dengan Allah, orang yang dapat bersama Allah, orang yang dapat cahaya ma'rifat. Cuma inilah kita seperti hati kita Pak Rektor kita. Hati ini kalap. Kalap itu artinya balik-balik, balik bah, balik. Coba supaya jangan kita balikkan kepada alam, kepada makhluk ini. Kita balikkan kepada Allah saja. Tapi itu payah loh, itu Pak. Ya teringat Allah itu payah. 1 menit payah, 1 menit Pak. Baru kita ingat Allah, telah teringat istri, teringat anak. Jadi itulah maka oleh orang tasawuf diadakan suluk latihan, melatih untuk dilatih supaya jangan teringat selain Allah. Kalau Anda bisa di dalam tasawuf tidak teringat selain Allah 10 malam, makanya 20 tahun hati itu memelihara kita. Kalau kita dapat tidak teringat selain Allah 10 malam, 10 hari, 20 tahun hati itu berarti Allah memelihara. Jadi untuk jangan teringat inilah. Jadi beda tasawuf dengan kesufian. Kalau tasawuf tidak ada sifat-sifat nafsu yang tercela pada dirinya, tidak ada dengki, tidak ada sombong macam itu tasawuf. Tapi kalau sufi tidak ada selain Allah di dalam batinnya, tidak ada selain Allah, nafsunya juga tidak ada. Karena nafsu ini selain Allah, tidak ada selain Allah. Termasuk nafsunya dirinya ini tidak ada di dalam batinnya, dalam batinnya. Karena insan yang demikian itu dia berpakaian dengan nafsu, dengan tubuh dan nyawa. Jadi dilekatkannya itu tubuh dan nyawa, baru dia bisa bersama Allah. Makanya dia menafsirkan dengan ayat fakhlaq na'laika fa innaka bil muqaddasi tuwa. Cabutkan olehmu 2 terompahmu. Segera cabut 2 terompah, artinya tubuh dan nyawamu, baru kamu berada di dalam alur yang suci. Tajrid. Jadi tajrid inilah sebenarnya tasawuf ini ilmunya, latihannya agak berat. Latihannya itu membiasakan. Jadi kalau Anda sudah benar-benar dapat bertasawuf, kalau sekedar tasawuf tidak ada sifat-sifat yang jelek dalam batin Anda sudah mendapat wali kecil. Kalau tidak ada selain Allah dalam batin Anda sudah menjadi wali besar. Wali, ada wali ini, ada wali kecil, ada wali besar. Kalau wali kecil, apa kemauannya, dia berkemauan dibantu oleh Allah. Kalau wali besar, sebelum dia berkemauan telah dipersiapkan oleh Allah keperluannya. Ini wali besar. Sebenarnya ilmu tasawuf inilah jalan untuk kita bisa tenang hidup dan mudah hidup, baik dalam rumah tangga, dalam tetangga dan masyarakat, atau dalam pekerjaan tugas kita, apa yang kita lakukan. Jadi makanya Profesor Dr. Nelson mengatakan, Bupati Gorontalo datang, dia suruh 3 hari, saya selama bertasawuf ini mengamalkan ajaran tasawuf, sudah terasa manis saya dalam beragama, sudah terasa manis. Dan Abu, masalah-masalah yang saya hadapi mudah bagi saya untuk menyelesaikannya. Ini itu lucu. Jadi mereka yang dari luar yang menyatakan seperti itu. Adapun di Aceh ini ada juga, tapi tidak seberapa, tidak seberapa. Ada juga. Jadi demikianlah, marilah semua kita agar kita dapat mengamalkan tasawuf dan kesufian, yaitu ajaran ihsan.
dalam rukun agama kita yang ketiga, ihsan sama dengan tasawuf dan kesufian. Supaya benar-benar agama ini lengkap kita miliki, artinya Islam kita bisa kuat dan berjaya, dapat kita pusakakan kepada anak dan generasi kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya telah memberi jawaban dengan panjang lebar dari dua pertanyaan tadi tentang pemahaman tasawuf, dan dilanjutkan dengan tentang pengembalian dhamir huwa kepada insan, bahwa